Trilogi Roh Kudus berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, sebelum terangkat ke sorga, Gusti Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka menantikan janji Bapa. Apa yang dimaksud dengan janji Bapa? Yohanes membaptis dengan air, sabda Gusti Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pengaruniaan Roh Kudus yang disebutkan di sini dengan ungkapan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan janji Bapa. Nah, berbicara tentang karya Roh Kudus dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, kita dapat menyebutnya trilogi Roh Kudus. 3 karya Roh Kudus dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Yang pertama, Roh Kudus berkarya sebagai Roh Sang Mesias. Saat penahbisan sebagai Mesias yang menghamba melalui baptisan Yohanes, Roh Kudus turun ke atas Yesus. Lukas 3 ayat 22. Dalam Manifesto Nazaret, Yesus mengutip Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Begitu kita baca dalam Lukas 4 ayat 18a. Gusti Yesus meyakini bahwa dengan Roh Kudus Allah telah mengurapinya sebagai Mesias yang menghamba. Pengurapan itu membuatnya memiliki otoritas dan daya untuk melaksanakan misinya sebagai Mesias yang menghamba. Lantas, apa misi dari Sang Mesias yang menghamba itu? Allah mengutus Sang Mesias yang menghamba untuk mewartakan Injil alias kabar baik yang membebaskan kaum miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Kita membaca dalam Manifesto Nazaret Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jelas, Roh Kudus adalah Roh Sang Mesias yang memampukan Sang Mesias memberitakan Injil yang membebaskan. Kedua, Roh Kudus berkarya sebagai saksi tentang Mesias. Saudara-saudara, setelah menempuh
jalan penderitaan hingga kematian sebagai konsekuensi dari pewartaan kabar baik yang memerdekakan kaum miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Sang Mesias yang menghamba itu masuk ke dalam kemuliaannya. Lukas 24 ayat 26. Dalam perkataan yang lebih ringkas, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 46. Kelak dalam perkataan Rasul Petrus dalam khotbahnya di hari Pentakosta, dikatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah inti bagian pertama dari cerita atau kisah tentang Yesus Sang Mesias. Bahwa Sang Mesias telah masuk ke dalam kemuliaannya ternyata memiliki implikasi seluas dunia. Sang Mesias memiliki otoritas atas segala bangsa, panta taetnei, dalam namanya, epionomati auto, atau atas namanya, artinya berdasarkan otoritas yang dimilikinya, akan diberitakan pertobatan demi pengampunan dosa-dosa. Lukas 24 ayat 47. Itu artinya, pertama, Sang Mesias menilai segala bangsa sedang hidup dalam dosa-dosa. Kedua, Sang Mesias menghendaki supaya segala bangsa bertobat agar beroleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dan ketiga, Sang Mesias menghendaki agar segala bangsa mendengar pewartaan tentang pertobatan demi pengampunan dosa-dosa. Inilah inti dari bagian kedua cerita tentang Yesus Sang Mesias. Saudara-saudara, menurut Gusti Yesus, para murid adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Jelas maksud beliau bahwa para murid adalah saksi-saksi atas cerita tentang Yesus Sang Mesias, baik bagian pertama maupun bagian kedua dari cerita itu. Implikasinya, mereka harus bersaksi atau memberi kesaksian tentang cerita tentang Gusti Yesus itu secara utuh kepada segala bangsa. Nah, ini kedengaran subversif. Betapa tidak? Di bawah bayang-bayang para penguasa dunia, yakni kaisar dan jaringan kaki tangannya. Bisa baca di Lukas 3 ayat 1 dan 2. Yesus mewartakan kabar baik yang memerdekakan kaum miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Ia dibunuh oleh kaki tangan penguasa dunia, tapi toh didudukkan Allah sebagai yang dipertuan, sebagai Tuhan dan Kristus. Nah, sekarang ia mengklaim otoritas atas segala bangsa yang notabene ada di bawah kekuasaan kaisar. Dan Yesus menyuruh mereka bertobat. Untuk itu ia mengutus saksi-saksinya ke seluruh dunia, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Roma maksudnya. Baik dalam bagian pertama dan bagian kedua dari kisah tentang dia, maupun melalui kesaksian murid-muridnya, sesungguhnya Gusti Yesus sedang menantang penguasa dunia berikut jaringan kaki tangannya. Nah, untuk itu murid-murid membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus yang dulu turun ke atas Yesus.
Lukas 3 ayat 22. Akan datang ke atas murid-muridnya. Kisah 1 ayat 8. Dulu Roh Kudus mengesahkan Yesus sebagai Mesias dan memberdayakannya untuk mewartakan Injil yang membebaskan. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Tapi tak lama lagi melalui Roh Kudus para murid akan menerima kuasa, dunamis, daya yang memampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi Sang Mesias dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Ya, karena daya kerja yang dahsyat dari Roh Kudus itulah murid-murid Gusti Yesus akan menjadi orang-orang yang menjungkir balikan tatanan dunia Romawi. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 17 ayat 6. Bahasa Yunaninya sangat menarik. Hoi ten oikumenen anastatosantes. Saya terjemahkan orang-orang yang menjungkir balikan dunia atau tatanan dunia Romawi. Lembaga Alkitab Indonesia dengan indah menerjemahkannya orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Bukan untuk membuat kacau masyarakat, tapi untuk menjungkir balikan suatu tatanan kekuasaan yang menghisap, menindas, mendiskriminasi. Tentu bukan dengan jalan kekerasan. Meski demikian, apa jadinya kekaisaran Romawi apabila segala bangsa yang ada di bawah kekuasaannya itu bertobat dan menghidupi ajaran Gusti Yesus, yakni kasih dan pengampunan, keadilan dan solidaritas dengan kaum miskin, tertindas dan terpinggirkan, serta pelayanan dan pengorbanan diri, tanpa harus mengobarkan pemberontakan bersenjata sekalipun. Kesaksian yang perkasa yang digerakkan oleh Roh Kudus, kesaksian yang perkasa tentang Gusti Yesus akan menjelma menjadi gerakan seluas dunia yang menawarkan alternatif terhadap jaringan kekuasaan Romawi, dan dengan demikian menyodorkan ancaman serius kepadanya. Dalam arti inilah Roh Kudus bekerja sebagai roh yang bersaksi, roh kesaksian tentang Yesus Sang Mesias. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja sebagai roh umat Sang Mesias. Saudara-saudara, pada hari Pentakosta, janji Bapa itu digenapi. Sang Mesias mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kisah 2 ayat 33. Penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh orang-orang Yahudi, diaspora atau perantauan di kedua sisi Laut Tengah. Kisah 2 ayat 11. Kemudian dalam khotbahnya, dalam kesempatan itu Rasul Petrus menegaskan bahwa janji Bapa, yakni karunia Roh Kudus, Hedorea tu hagio pneumatos dalam bahasa Yunani, juga diperuntukkan bagi semua orang yang bertobat dan dibaptis atas nama Yesus Kristus demi pengampunan dosa. Bukan hanya bagi murid-murid Yesus pada waktu itu, tapi bagi semua orang yang bertobat dan dibaptis atas nama Yesus Kristus demi pengampunan dosa. Nah, sebagai tanggapan atas seruan Rasul Petrus, kira-kira pada hari itu 3.000 orang memberi diri dibaptis, mereka bertobat. Roh Kudus pun dikaruniakan oleh Sang Mesias kepada mereka. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian memberdayakan mereka untuk hidup sebagai umat Sang Mesias. Lihat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dalam pemecahan roti dan doa-doa,
Kisah 2 ayat 42. Nah, persekutuan atau koinonia itu didasarkan pada prinsip segala kepunyaan semua orang yang telah menjadi percaya itu adalah kepunyaan bersama. Kisah 2 ayat 44b. Sebab manakala seseorang bertobat dan dibaptis atas nama Gusti Yesus, ia seutuhnya menjadi milik Gusti Yesus termasuk segala kepunyaannya. Nah, dalam Gusti Yesus itulah seluruh komunitas saling berbagi dengan segala kepunyaan yang ada pada mereka masing-masing. Saling berbagi berarti saling melayani dan berkorban. Roh Kudus itulah tentunya yang telah menanamkan prinsip itu di dalam hati tiap-tiap mereka. Aplikasinya selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kisah 2 ayat 44. Dengan perkataan lain, dari tiap-tiap orang menurut kemampuannya, untuk tiap-tiap orang menurut kebutuhannya. Sekali lagi, dari tiap-tiap orang menurut kemampuannya, untuk tiap-tiap orang menurut kebutuhannya. Roh Kudus jugalah yang telah memampukan mereka semua untuk mengaplikasikan prinsip tersebut. Saudara-saudara, hidup sebagai umat Sang Mesias adalah suatu bentuk kesaksian tentang Sang Mesias. Menjadi komunitas yang berani berbeda, yang menghidupi nilai-nilai alternatif di tengah dunia. Telah lelah dengan mementingkan diri sendiri atau selfishness, keserakahan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan berupa penghisapan, penindasan, diskriminasi. Menjadi komunitas yang berani berbeda, menghidupi nilai-nilai alternatif adalah suatu bentuk kesaksian tentang Sang Mesias. Roh Kuduslah yang memampukan orang-orang yang telah menjadi percaya itu untuk hidup sebagai umat Sang Mesias, untuk menghidupi nilai-nilai alternatif itu. Maka di samping menjadi ancaman bagi mereka yang diuntungkan oleh struktur-struktur yang melayani dosa, baik ekonomi, politik, bahkan keagamaan, alternatif itu menarik hati banyak orang, lebih-lebih orang-orang yang selama ini menjadi korban-korban dosa. Yaitu kaum miskin, kaum tertindas, kaum yang terdiskriminasi, kaum yang terpinggirkan. Tidak mengherankan bila kemudian umat Sang Mesias itu disukai semua orang. Kisah 2 ayat 47b. Dan walhasil, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 2 ayat 47c. Jelas Roh Kudus adalah roh umat Sang Mesias. Maka inilah saudara-saudara trilogi Roh Kudus dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Pertama, Roh Kudus adalah roh Sang Mesias. Kedua, Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Sang Mesias. Ketiga, Roh Kudus adalah roh umat Sang Mesias. Maka berbahagialah kita para pengikut Gusti Yesus Sang Mesias. Berbahagialah kita karena roh Sang Mesias ada di dalam tiap-tiap kita. Berbahagialah kita karena roh Sang Mesias memberdayakan kita untuk bersaksi tentang Gusti Yesus. Berbahagialah kita karena roh Sang Mesias memampukan kita untuk hidup sebagai umat Sang Mesias. Dan mari kita menghidupi nilai-nilai alternatif, yaitu kasih dan pengampunan, keadilan dan solidaritas dengan mereka yang miskin, tertindas, terdiskriminasi dan terpinggirkan, serta pelayanan dan pengorbanan diri. Saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus. Gusti Yesus memberkati.